Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bunda Sriah banggakan, ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat, semuanya semangat. Baik, kelas 3C, sebelum dimulai pelajaran, Bunda Sriah mau bertanya dulu. Kayaknya ini kok kurang lengkap ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Mbak Cila sama Mas Afif. Kemudian ke UKM. Pulang karena acara. Baik, ya. Anak-anak, bagi teman kita yang sedang sakit, kita doakan ya. Semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Yang sedang ada acara, semoga diberi kelancaran semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anak, sebelum dimulai, marilah kita membaca basmalah. Semoga pelajaran yang akan kita lalui ini nanti diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan kalian bisa ambil pelajarannya yang baik-baik. Begitu nih. Mari kita baca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, Bunda Sriah pertemuan ini akan menyampaikan sebuah akhlak, di mana akhlak itu adalah akhlak yang tercela. Kalian tahu apa itu akhlak yang tercela? Siapa yang tahu boleh tunjuk jari. Apa maksud Abizar akhlak yang tercela? Oh, nggak tahu. Siapa yang tahu akhlak yang tercela? Oh, nggak kenal. Iya Mas Faiz, akhlak yang tercela itu apa? Akhlak yang tidak terpuji atau akhlak yang tidak baik. Kalian tahu contoh akhlak yang tidak baik itu apa? Apa Mas Salman? Berbohong. Apa lagi? Ya Mbak Almira. Mencuri. Terus Mas? Durhaka kepada orang tua. Berbuat jahat. Ya. Baiklah, alhamdulillah. Semua sudah pada tahu. Oh, Mbak Safia enggak gelo tadi apa? Mau bilang apa Mbak Safia? Senang. Semua itu adalah contoh-contoh akhlak yang tercela. Namun masih dipersempit lagi, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kamu tahu durhaka itu seperti apa? Ya, membentak orang tua ya, salah satunya itu. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, durhaka pada kedua orang tua ini akan diambilkan dari kisahnya Kan'an. Ya. Pernah mendengar ceritanya seperti apa? Kurang lebih kalian sudah tahu ceritanya seperti apa. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan mengapa kok kita harus mengetahui durhaka kepada orang tua. Mbak Uwes rasa ngerti baik. Gini anak-anak, supaya kamu tahu durhaka kepada orang tua itu termasuk perbuatan yang bagaimana, akan mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa. Nah, kamu akan tahu bahwa durhaka kepada orang tua itu akan mendatangkan dosa yang akhirnya dimasukkan ke neraka. Dan lagi, ketika kita sudah mempelajari durhaka kepada orang tua, kita akan tahu, oh, jadi ingat, mau berbuat sesuatu, oh, itu durhaka kepada orang tua, aku nggak boleh lakukan itu. Nah, tentunya kalian bisa nanti dalam kehidupan sehari-hari bisa lebih tahu. Yang tadinya pernah kamu lakukan, nah ketika kamu sudah tahu,
jadi melakukannya. Paham ya? Maksud dan tujuannya seperti itu. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang akhlak terhadap tetangga, ya kan? Nah, kemudian terhadap lingkungan. Akhlak kita tidak hanya kepada lingkungan, namun juga kepada manusia. Nah, itu adalah akhlak yang baik. Nah, sekarang akhlak yang jelek, biar kita bisa bedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Itu nggih, paham ya? Oke, baiklah anak-anakku. Sebelumnya kalian bisa simak di buku kalian dulu, dibaca bersama-sama dulu. Kisah An-An yang durhaka. Silakan dibaca anak-anak, 1, 2, 3. Kisah An-An yang durhaka. Dibaca. Menghormati orang tua. Iya Mas Faiz. Membantu orang tua. Alhamdulillah. Iya Mas Faiz. Menghargai orang tua. Iya Mbak Afnan. Tidak berkata kepada orang tua. Nah, anak-anak, kurang lebihnya seperti itu. Mari kita setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat batu. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihissalam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hati nuraninya dari sahabat luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat
sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka yang membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Keejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk melayani hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut di dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi termasuk yang diangkut ke dalam kapal kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, angin bertiup kencang seperti yang menggelegar. Hujan pun sangat lebat dan dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam semua rumah penduduk dan dapur-dapur mereka. Dengan cepat air membanjiri rumah. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh memasuki dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang mendapatkan diri dari bayi. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam rumah. Tidak, ayah. Aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. tiba-tiba datang gelombang besar. Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa
bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Ya, anak-anak, dari kisah tadi, bisa dulu ya. Dari kisah Nabi Nuh tadi, kira-kira apa yang kamu tangkap? Kamu bisa mengungkapkan bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul yang pertama, yaitu Nabi siapa? Nabi Nuh ini ayahnya siapa? Kan'an adalah anak yang durhaka kepada siapa? Kedua orang tuanya juga durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul. Nah, dari cerita itu tadi di akhir disimpulkan bahwa orang yang durhaka kepada orang tuanya dia akan diberi azab oleh Allah ketika di mana? Ketika di mana? Di dunia maupun di akhirat. Baik, teman-teman. Dari kisah Nabi Nuh, semoga bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Kita jadi semakin berhati-hati kembali ketika kita beradab atau berakhlak kepada kedua orang tua kita. Itu. Nah, sebagai bahan evaluasi nanti anak-anak saya bagikan kertas, tolong dikerjakan sendiri-sendiri di kertas yang sudah saya bagikan. Setelah nanti selesai, nanti bisa ditumpuk di meja kelompoknya gitu ya. Ini yang tugas mandiri kamu kerjakan dulu, semua dapat. Kerjakan ya, yang dapat langsung dikerjakan. Ini berdasarkan cerita yang disampaikan di video tadi. Langsung dijawab saja. Silakan. Silakan dikerjakan. Tugasnya adalah kamu selesaikan pertanyaan ini bersama-sama, guys. Jadi bekerja sama. Setelah itu nanti kamu buat sebuah cerita singkat saja. Tidak usah banyak-banyak. Seingat kamu akan dituliskan di kolom yang untuk bercerita. Itu nggih? Paham ya? Sekarang yang sudah diberi bisa langsung dikerjakan. Ini tugas kelompok, silakan dikerjakan bersama kelompoknya.
Ajeng, Afnan, dua. Ya silakan yang keras Mbak Tiara. Nabi yang berdakwah selama ratusan tahun dengan pengikut yang sedikit adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Orang yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam Tidak bersama orang-orang kafir. Oke, singkat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan di tempatnya sendiri baru ya, anak-anak sambil yang belum selesai menyelesaikan tugasnya, Bu Nasria sampaikan sambil nanti dijawab ya. Nabi yang dakwahnya selama ratusan tahun Nabi siapa? Nabi Nuh. Sambil kamu yang belum selesai diselesaikan. Kemudian yang mengikuti ajarannya Nabi Nuh ini kebanyakan dari golongan orang-orang yang miskin dan rata-rata pekerja. Kemudian anggota keluarganya ada yang tidak setuju atau tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Itu siapa? Istri dan salah satu anaknya yang bernama siapa? Anak. Kemudian ketika diajak naik kapal oleh ayahnya, ya dia menolak karena air bersemakin tinggi, karena dipanggil tetap aja dia menolak ajakan ayahnya. Akhirnya Kan'an tenggelam oleh banjir dan mati bersama siapa tadi? Orang-orang kafir. Baik anak-anak, nanti yang belum selesai tinggal beberapa saja, nanti bisa disampaikan Bu Nasria. Dari yang disampaikan Bu Nasria sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan kalian semakin tambah hari semakin solid, semakin solihah. Marilah anak-anak, pelajaran kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.